Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Insyaallah waktu kita ke depan sampai dengan datangnya waktu Isya, kita akan melanjutkan dengan kegiatan taklim. Untuk itu mari kita awali dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Tawassulan dan hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'al awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidi Syahir Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila jami'al masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina khususan khususan hadratin mu'allif hadzal kitab Sayyidina Al-Malibari. Suasana Ibnu Qasim Al-Wazi, Al-Hamdani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Makkani, waliduni masyayikhina al-hadratin abaina wa mahadina syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu tentang masalah kurban yang terkait dengan insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha atau Idul Kurban. Permasalahan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah tentang kurban nadar, di mana nadar itu terbagi menjadi 5 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Makkani di dalam kitab Tauhid ala Ibnul Qasim, syarah kitab Fathul Qorib. Dia menyatakan bahwa wala tajibu al-uhyatu illa bin nadri. Di teks kitab Fathul Qoribnya seperti ini, bahwa kurban itu tidak menjadi wajib hukumnya kecuali apabila dengan nadar. Berarti kalau nadar hukum korban menjadi wajib. Yang konsekuensinya kalau korban itu wajib, korban wajib, maka orang yang berkorban tidak boleh makan dagingnya. Itu kemarin masa seperti itu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi itu menyebutkan bahwa nadar terbagi menjadi 2. Ada nazar secara hakikatan hukman, dan ada nazar secara hukum. Nazar secara hakikat itu contohnya taqaulihi
walillahi alayya al-udhiyah hadhihi syahra, dan untuk Allah wajib atas aku akan aku jadikan kambing ini sebagai korban. Atau kalimat-kalimat nazar yang lain, sebagaimana saya nazar saya mau korban tahun ini misalnya, atau saya jadikan atau saya nazar kambing saya ini saya jadikan sebagai korban. Ini namanya nazar secara hakikat. Ada nazar secara hukman. Yang kedua yang secara hukum itu contohnya seperti dia mengatakan ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan kambing saya ini sebagai korban atau udhiyah, maka ini juga sama hukumnya sebagai nazar. Maka hampir setiap orang yang akan menyerahkan kambingnya, sapinya ke masjid, ke panitia korban itu mengatakan apa? Pak, ini korban saya. Ya. Sapi ini korban untuk siapa? Untuk saya atau dari saya. Itu menyebutkannya korban. Kalau ketika menyerahkan itu menyebut kambing ini, sapi ini sebagai korban, itu secara hukum sudah sama dengan nazar, maka menjadi korban yang wajib. Jadi kan hampir tidak mengelak, tidak bisa mengelak. Kayaknya hampir semua orang yang korban akhirnya jadi korban wajib. Sebab biasanya orang mau beli saja di kandang itu menyebutnya saya mau beli daging atau saya mau beli kambing buat korban. Nah, itu karena kalimat itu secara hukum sudah disebut nazar. Ini yang mau saya bahas lagi, saya ulang lagi karena memang kita harus punya solusi. Kita harus punya solusi. Sebab sampai saat ini jarang orang yang korban nggak narik. Rata-rata orang yang korban pasti kan pengen dikirim, malah pesen. Ya, jangan lupa tuh nanti dan paha belakang jadi ya, bawa ke rumah membuat nyate. Nah ini. Jadi kira-kira bagaimana kalau selama ini memang berlakunya seperti itu? Kalau ada orang kita korban yang menjadi korban wajib tetapi tetap meminta atau mengharapkan dia mendapatkan bagian. Kalau panitia sampai nggak mati pasti dia kapok, saya nggak lagi korban di masjid Al-Huda, nggak lagi. Kenapa? Korban saya kasih kambing kok nggak ada yang anterin ke rumah. Tega-teganya dengan padahal dia masih kuat buat beli daging sendiri kuat, tapi ngaret-ngaret pengen dapat hewan korbannya, katanya boleh. Nah, ini masalahnya kalau yang boleh itu ketika korbannya korban sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi pada pernyataan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di sini terkait dengan ucapan orang yang mengatakan ini adalah korban saya atau kambing ini adalah korban saya, itu kemudian menjadi nazar. Ini bagaimana? Kenapa kok bisa menjadi nazar? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan lagi karena kemarin itu tidak lengkap saya bacanya. Wadzahiru kalamihim anna man qala hadhihi udhiyatun aw hiya udhiyatun aw hadiyun ta'ayyana wa zala milkuhu anha wa la yatasarrafu illa bidabhiha fil waqti. Penjelasan para ulama bahwa orang yang mengatakan ini korban ya, kambing itu
adalah korban, ya korban saya misalnya, atau kalau di Mekah itu ada istilah hadiyu yang terkait dengan ibadah haji atau umroh. Hadiyu ini hadiyu saya misalnya. Ta'ayyanat wa zalamukum, maka kalimat itu menjadi mengikat, menjadi tertentu, menjadi ta'ayyanat, dan hukum kepemilikannya menjadi hilang. Orang yang mengatakan ini korban saya, itu hukum kepemilikannya menjadi hilang. Wala yatasarrafu illa bidzakiha fil waqti, dan tidak boleh ditasarrufkan kecuali hanya untuk dipotong pada waktu itu. Tidak boleh Pak dijual, tidak boleh. Karena ketika mengatakan ini korban saya, itu berarti otomatis dia telah menentukan bahwa kambingnya atau sapinya itu dijadikan sebagai korban, maka hilang kepemilikannya dan tidak ada tasarruf lain kecuali dengan menyembelihnya pada waktu itu dan membagi-bagikannya. Wala ibrata biniyatihi ila madalik, tidak dianggap kalau dia itu niat selain itu. Apa tadi saya bercanda misalnya, dia bisa, kalau dia mengatakan ini sebagai korban, maka secara otomatis tasarrufnya hanya untuk dipotong dan dibagi-bagikan, gitu. Walaupun dia mengatakan enggak kok, tetap nggak bisa ditasarrufkan selain itu. Di annahu sharihun, karena itu sudah jelas. Qala al-Adra'i kalamuhu dhahirun fi annahu insya'un wa huwa bil iqrari asbab. Imam al-Adra'i mengatakan bahwa pernyataan para ulama itu sudah jelas. Kalau ada orang mengatakan ini adalah korban saya, itu sudah jelas fi annahu insya'un, bahwa itu termasuk daripada insya. Insya itu artinya adalah menyatakan sebuah kalimat perkataan, menyatakan sebuah kalimat, memulai dia mengatakan itu, ya. Dan dia yang ngomong, bahwa bil iqrari asbah, ya. Kalimat itu dengan ikrar itu mendekati, ya. Lebih serupa dengan namanya ikrar. Nah, ikrar itu apa sih? Ikrar kan pernyataan. Orang yang melaksanakan kurban itu dengan mengatakan ini korbanku, itu berarti dia sedang berikrar dan memperolehnya Allah, gitu. Yang dijadikan objek ikrar itu adalah Allah, yang mengikrarkan sesuatu kepada Allah. Nah itu, kalau mengikrarkan sesuatu kepada Allah dan yang dinyatakan adalah sebuah ibadah yang disebut dengan kurban. Nah, kurban itu adalah taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka pernyataannya menjadi ikrar kepada Allah. Kalau dia ikrar kepada Allah, sedangkan yang diikrarkan adalah sebuah bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini jadinya apa? Jadinya nadar. Jadi nadar. Nah, jadi kalau melihat seperti itu kan hampir semuanya jadi nadar, gitu kan. Nah, wastahsanahu fil qalaidi, Imam Ibnu Qusayri di dalam kitab Al-Qalaid itu menganggap bahwa pendapatnya Imam Al-Adra'i itu bagus. Artinya tidak menjadi korban sunnah, tetap omongannya dia itu mengikat menjadi korban wajib. Nah, sekarang ini wa minhu yu'khadhu annahu in arada an yuridu taqiyata biha taqawwan kama huwa arafan nasu muttaratu bima ya'budunahu lidzalik humila ala ma arada. Nah, soalnya kalau misalnya begini, ketika dia menyerahkan hewan kurbannya itu, mengatakan begini, saya menyerahkan hewan korban ini sebagai korban sunnah, yaitu maka akan dikembalikan kepada apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan.
Jadi korbannya jadi apa? Korban sunnah. Jadi kalau misalnya ingin menjadikan korbannya korban sunnah, ya sebutkan bahwa ini korban sunnah. Dari awal itu sudah mau korban sunnah. Jadi ada apa taksisnya korban sunnah. Qala wa afta al-Adroi Waqad afta al-Adroi al-Bulgini wal Warabi bi annaha la tasiru maqduratan qalihatihi buqiyati bi tawbatiha ilaih. Ya. Nah ini ada solusi Pak. Kita kan panitia ya. Kalau kita tidak tahu ketentuannya, lalu kemudian menjadi tidak sahnya korban ini kan kita masalah. Umumnya orang-orang sini kalau ngasih kambing, ngasih sapi itu pasti mengharapkan ada daging yang diserahkan, mengharapkan ada bagian dari korbannya atau dari sapinya atau dari kambingnya itu untuk dia bisa masak, dia bisa makan. Padahal korbannya korban wajib. Dengan sebab perkataan, kalau kalimatnya nazar sudah jelas, tapi kadang-kadang kita enggak menyebutkan nazar, tapi saya menyerahkan ini kambing untuk korban saya. Itu kan gitu. Ucapannya itu menjadi nazar. Nazar korban menjadi wajib. Ketika wajib tidak boleh mengambil dagingnya. Imam Al-Adroi, Imam Al-Bulkini dan Imam Al-Marwazi itu mengatakan bahwa ucapan satu jadikan ini sebagai kurban itu tidak serta-merta menjadi nazar. Kalau tidak menjadi nazar berarti boleh nggak makan dagingnya? Boleh. Ini menurut pendapat Imam Al-Bulkini. Jadi bagaimana ya sudah kalau panitia misalnya nggak bisa menghindarkan ibu, ya dikasih aja, tapi nanti taklid mengikuti pendapat Imam Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini dan Imam Al-Marwazi, yang apabila ada orang mengatakan ini korban saya, itu tidak serta-merta menjadi Imam Al-Bulkini dan Imam Al-Marwazi. Nah, makanya kalau kita kembali dengan yang awal, sebenarnya kan kalau kita korban itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi diikat dengan nazar, sebaiknya bagaimana sih? Ya sebaiknya kita nggak usah ngarep-ngarep bagian dagingnya Pak. Beli aja kambing kecil, apa cempek, potong buat makan sekeluarga selesai. Jadi ya, dia yang sudah diikrarkan menjadi korban itu udah lepas saja, dia dibagi semuanya kepada fakir miskin. Nah itu kalau itu kita misalnya ingin mengambil kaul yang kuat, mestinya begitu. Sebab kalau yang mengatakan aku jadikan ini sebagai korban kemudian menjadi nazar, ini didukung banyak pernyataan para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar sendiri. Imam Ibnu Hajar itu lebih cenderung, artinya lebih cocok gitu. Itu dengan pendapatnya Imam Al-Adroi bahwa pernyataan aku jadikan ini sebagai korban itu menjadi nazar dan hukumnya menjadi korban wajib. Nah, kalau pendapatnya itu kuat. Nah, kalau pendapat Imam Al-Bulkini itu solutif saja lah. Misalnya kita tidak bisa mengelak sementara orangnya minta, terus kita panitia ngasih gimana, nggak ngasih gimana, ya sudah kasih aja. Tapi panitia juga punya sandaran. Siapa yang memfatwakan boleh menerima ketika ada orang mengatakan ini korban saya? Imam Al-Bulkini, ya, Imam Al-Bulkini dan Imam Al-Marwazi. Ya, ini sebagai pijakan hukumnya supaya kita tidak kesalahan. Ya. Hukum dalam hal kurban ini suami itu hati ahli kebukulain. Sama dengan ucapan ketika kita hendak mengakekahkan anak. Kalau kita sebutkan saya membeli kambing misalnya untuk akekah,
atau menyerahkannya kepada tukang jagal yang mengatakan ini akikah untuk anak saya namanya Fulan bin Fulan misalnya, itu sudah menjadi nadar. Kalau nadar berarti keluarga jangan makan, Pak. Nah, keluarga jangan makan. Bagaimana kalau kita makan? Ya sudah, itu pendapatnya Imam Al-Bulmini dan Imam Al-Marwazi itu membolehkan makan. Kalaupun dia mengatakan atau jadikan kambing ini sebagai akikah anak saya, namanya Fulan bin Fulan, namanya Muhammad, namanya si Ahmad misalnya. Yang seringan yang namanya akikah kan semacam pesta. Masa keluarga nggak boleh makan, harusnya kan itu makan juga. Tapi rata-rata kan gitu. Kalau akikah untuk makan kan untuk makan. Padahal dia sudah mengatakan bahwa ini akikah untuk cucu saya atau ini untuk anak saya. Akikah, hukum akikah itu sama dengan kurban. Makanya begitu. Kalau misalnya ada orang nitip kambing ke masjid, Pak, ini bukan kurban ya, ini akikah. Nah, itu juga sama hukum dalam hal nazar sama. Boleh nggak akikah itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha? Boleh-boleh saja. Walaupun sunnahnya kan akikah itu dibagikan dalam keadaan matang. Tapi ya tidak juga salah kalau misalnya membagikannya dalam bentuk daging mentah. Ya boleh-boleh saja. Ya, membagi akikah dalam bentuk daging mentah, sehingga ada kemungkinan orang yang nitip hewan ke Masjidul Huda ini ada kemungkinan dia niatnya bukan korban tapi niatnya akikah gitu. Nah, apa namanya, bagaimana kalau misalnya satu ekor sapi, Pak, iuran 7 orang, salah satunya ada yang niatnya bukan untuk akikah, bukan untuk korban tapi untuk akikah. Berarti 6 orang itu niatnya korban, 1 orang niatnya akikah. Untuk 1 ekor sapi boleh nggak? Boleh, Pak, nggak apa-apa. Boleh istirak ya, musyarakah iuran untuk 1 ekor sapi. Ya, walaupun salah satunya ada yang niatnya bukan untuk korban, niatnya untuk akikah misalnya. Bahkan ada juga ulama yang membolehkan bapak belum akikah, ya, dulu orang tuanya belum mengakikahkan karena tidak mampu, lalu banyak memakai kaul yang mengatakan boleh mengakikahkan diri sendiri. Kan sebenarnya kan akikah itu kan orang tua untuk anak kan gitu. Makanya disembelih di hari ke-7. Ya. Walaupun di sini dipotongnya bukan hari ke-7, biasanya hari ke-40, Pak. Akikahnya hari ke-40 boleh-boleh aja, yang penting belum balik, ya. Kalau di sini umumnya akikah itu anaknya sudah 40 hari kalau diakikahin. Sebenarnya itu bukan selamatan anaknya, bapaknya juga sekalian selamatan. Nifasnya kan selesai, Pak. Oh, alhamdulillah nifasnya selesai, akhirnya potong kambing akikah. Potongnya di hari ke-40, berarti ini selamatan bapaknya juga. Jadi mestinya hari ke-7. Artinya kalau bicara akikah itu sebenarnya itu kan ketentuan yang harusnya dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Batasnya sampai kapan? Sampai balik. Lalu bagaimana setelah anaknya balik? Ya berarti kan harusnya sudah dihapus waktunya. Orang tua sudah tidak punya lagi tuntutan untuk mengakikahkan. Tapi anaknya penasaran, masa saya jadi akikah? Kakak saya diakikah, kok saya enggak? Misalnya, karena pada saat lahir anak kedua, ketiga jatuh miskin. Waktu anak pertama masih kaya, akhirnya anak kedua, anak ketiga itu pengen supaya sama statusnya kayak kakaknya itu, diakikahin semua orang tuanya. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengakikahkan diri sendiri. Boleh nggak? Boleh.
tapi juga nggak berkumpul-kumpul itu untuk bilik kambing, untuk mengadakan ini. Pas kumpul, pas lagi wayangnya musim korban, akhirnya milih di kambingnya mau buat akikah mau buat korban, ya milih. Kalau buat korban, apa saya ada waktu kecil belum diakikahin sama orang tua saya, dijadikan akikah korban ini juga kan termasuk syariat yang harus kita laksanakan ketika kita memiliki kemampuan. Man lahu sa'atun fala yuqarri, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya ada keluasan rezeki, diberikan kemampuan oleh Allah, lalu kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholatku, jangan mendekati masjidku. Zaman Nabi dulu orang yang tidak korban padahal mampu diusir, Pak, jangan sih selalu gitu, selalu jangan dekat-dekat orang yang mampu, kok nggak mau korban. Sisi lain, saya belum diakikah gitu. Saya pengen akikah, bagaimana ini? Bolehkah niat double, niat korban, niat juga akikah? Boleh. Niat korban sekalian akikah boleh. Kambingnya itu juga. Dan kalau laki-laki sebenarnya sunahnya akikah itu 2 ekor ya. 2 ekor. Tapi kalau mampunya 1 ekor ya nggak masalah. Ya, mampunya 1 ekor nggak masalah. Walaupun sunahnya 2 ekor, mampunya 1 ekor nggak masalah. Jadi artinya kalau besok diberi kesempatan untuk berkurban, lalu kemudian ingin juga niat pengen akikah, boleh nggak 1 kambing niatnya itu 2 korban plus akikah? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Al-Fatihah.